Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal hukum Faraday bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya, pada elektrolisis, ada elektrolisis leburan NaCl diperoleh logam Na seberat 11,5 gram. Massa atom Na ini MR-nya 23, ini 35,5. Pernyataan berikut yang benar adalah Na mengendap pada elektroda negatif. Nah, artinya kita harus tahu dulu NaCl itu kalau kita ionisasikan kan jadi Na plus NaCl, maka jadi Na plus tambah Cl min kan ya. Nah, ini di katoda, oke ini di anoda. Gitu kan? Nah, karena ini leburan, artinya di katoda dia akan terbentuk apa? Di katoda akan terjadi reaksi Na plusnya. Na plus tambah elektron menjadi Na. Gitu kan? Dan di anoda akan terjadi reaksi apa? 2Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kan kalau kita samakan ini 2, elektronnya 2 ya. Oke, elektroda negatif ingatnya kenapa ya? Kenapa? Artinya katoda itu negatif, anoda itu positif. Di sini Na mengendap pada elektroda negatif. Elektroda negatif itu katoda. Di katoda ada Na, ada. Berarti nomor 1 ini betul. Gitu. Tidak terbentuk gelembung gas H2. Oke, ada nggak gelembung gas 2? Nggak ada ya. Ada juga ini Cl2. Gitu. Berarti ini juga betul. Nomor 3, pada anoda terbentuk gas Cl2. Nah, ini kan ya terbentuk gas Cl2. Berarti betul. Oke, volume gas Cl2 yang terbentuk adalah 5,6. Nah, artinya kita hitung dulu. Di sini ada 11,5 gram Na-nya. Artinya kita bisa cari dulu mol si Na. Mol Na itu sama dengan gram per mr. Gramnya 11,5, mr-nya mr si Na yaitu 23, berarti 0,5 mol. Kan? Na-nya 0,5 mol. Nah, ini elektronnya sudah disamakan 2, berarti Cl-nya berapa? Kalau di sini 0,5, berarti di sini seperempatnya yaitu 0,25 mol. Betul kan? Karena ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Nah, berarti kita bisa cari volume STP-nya. Volume STP itu rumusnya apa? Mol dikali apa? MR-nya kan? Gitu. Masa mol dikali MR? Itu untuk mencari massa. Nah, ditanyakan volume, berarti mol dikali 22,4. Molnya berapa? 0,25 kan? 0,25 itu seperempat dikali 22,4. Berarti seperempat dari ini. Kalau setengahnya kan 11, kalau setengahnya lagi berarti 5,6 liter. Nah, berarti ini betul juga. Artinya jawabannya betul semua ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebanyak 2 liter larutan NaCl dielektrolisis dengan arus listrik. Nah, arus listriknya 4825 kolom. Ditanyakan pH larutan. Oke, kalau berkaitan dengan pH, kita harus tahu dulu reaksi yang terjadi di larutan NaCl. NaCl kalau kita ionisasikan kan jadi Na plus dan Cl min. Yang positif ini di katoda, yang ini di anoda. Gitu kan? Oke, di katoda akan terjadi reaksi apa? Karena ini larutan dan ini golongan A, berarti dia terjadi reduksi air. Maka 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Gitu kan? Di anoda akan terjadi reaksi apa? Karena ini Cl dan larutan, maka dia akan terbentuk larutan 2Cl- ya, menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, elektronnya udah sama 2. Nah, kenapa bisa tanyakan pH? Karena ini bisa berkaitan dengan OH-. Gitu. Kita bisa cari konsentrasinya. Gitu. Berarti karena ini ada satu data cuman kolom doang, berarti kita bisa cari Faraday. Faraday itu sama dengan, kan 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Nah, sekarang ini ada berapa itu?
4.825. Berarti kita bagi dulu dengan 96.500. Nah, ini untuk mengetahui Faraday-nya. 4825 dibagi 96.500 0,05. Nah, berarti ini 20 ya, 0,05 Faraday. Nah, artinya kalau 0,05 Faraday itu sama aja dengan 0,05 mol elektron gitu. Artinya di sini elektronnya ada 0,05 mol. Kalau elektronnya 0,05 mol, berarti OH-nya kita bisa tahu koefisiennya sama kan? Berarti kalau koefisiennya sama, berarti molnya juga sama, 0,05 mol gitu. Nah, setelah kita tahu mol, kita bisa tahu dong yang namanya konsentrasi OH-. Ingat rumus konsentrasi OH-. Rumus konsentrasi itu apa? Itu rumusnya sama dengan mol per volume dalam liter kan? Mol per volume dalam liter. Molnya 0,05 dibagi 2 liter gitu kan? Berarti kan 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 gitu kan. Nah, ini konsentrasi OH-nya. Berarti atau kalau saya rubah jadi 25 ya. 25 kali 10 pangkat min 3. Gitu kan? Betul nggak? Betul ya. Karena 5 bagi 2 2,5. Oke, jadi 25. Oke, berarti kita bisa cari pOH. pH AH itu masih ingat materi kelas 10 min log OH min. Artinya pOH-nya min log dari 25 kali 10 pangkat min 3 gitu, atau artinya 3 min log 25 ya gitu. Nah, baru kita bisa cari pH. pH-nya sama dengan 14 min pOH gitu. Jadi 14 dikurangi 3 min log 25 gitu. Berarti 14 kurangi 3 11. 11 plus log 25 gitu. Atau 25 kan 5 pangkat 2 ya. Ini jawabannya. 2 log 25 itu artinya 5 pangkat 2 ya. Ya 5 pangkat 2 artinya bisa 11 tambah 2 log 5 gitu. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ada arus listrik yang sama dialirkan ke dalam AgNO3. Nah, AgNO3 ini dan ke dalam larutan jadi ada AgNO3 dan FeSO4. Nah, berarti kalau ada dua larutan kayak gini, berarti dia hukum Faraday 2. Gitu. Ingat hukum Faraday 2, rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Gitu kan? Nah, E itu apa? E itu, masih ingat E itu sama dengan AR per bilok. Itu disebutnya E. Mol elektron itu AR per bilok. Nah, artinya kita bisa ganti jadi W1 per AR per bilok yang ke 1 sama dengan W2 per AR2 per bilok 2 kan. Atau kalau saya ke atas kan biloknya kan jadi rumusnya jadi gini ya. Jadi W1 kali bilok 1 per AR1 sama dengan W2 kali bilok 2 per AR2. Gitu deh. Oke, W1 kita anggap W1-nya itu AgNO3. Yang keduanya kita anggap FeSO4. Oke. Berarti massa di sini ada 0,28 gram besi. Nah, berarti itu massa besi kan? Besi itu yang kedua. Berarti W keduanya 0,28 bilox Fe. SO4 itu kan min 2 ya. Fe-nya berarti plus 2 gitu. 2 AR-nya Fe itu 56. Oke, yang kedua, logam peraknya yang ditanyakan, bilox Ag, NO3 ini kan satu kesatuan min 1, berarti Ag-nya plus 1. Gitu. Jadi si bilox satunya plus 1,
AR-nya 108. Oke, berarti kita bisa cari W-nya, X-nya atau masanya itu sama dengan, ini kursornya nggak hilang. X sama dengan, kita kali silangkan. Berarti 0,28 kali 2 kali 108 dibagi 56. Gitu. Berapa tuh? 0,28 kali 2 kali 108 itu sama dengan 60,48 dibagi 56. Itu sama dengan 1,08 gram. Oke, segini jawabannya. Oke, bagian kedua cukup sampai sini. Nanti lanjut video ketiga. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.